Banyak gereja di dunia mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang benar. Mereka mengekspresikannya seperti ini. Semua saling berkata, kami adalah anak-anak Tuhan. Kita juga berkata, kami adalah anak-anak Tuhan. Siapakah anak Tuhan yang sebenarnya? Tidakkah harus ada seseorang yang mengadili di antara kita? Hari ini, mari kita menegaskan siapakah yang diputuskan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita lihat Roma pasal 8 ayat 12. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah siapa? Adalah ahli waris. Kata ahli waris bisa berarti pengganti ataupun penerus, bukan? Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Demikianlah kemuliaan kerajaan Tuhan kita, terlalu mulia dan agung. Walaupun kehidupan kita di dunia ini membuat kita sengsara, lelah, dan menderita, ketika kita kembali ke kerajaan Tuhan abadi, yaitu tanah air kita, di sana kegembiraan melimpah setiap hari, dan tidak ada kesakitan, penuaan, kesedihan, dan penderitaan. Rasul Paulus melihat dari banyak pelajaran yang telah ia pelajari, dan dari kehidupan keluarganya yang bagus. Dia sudah berkata hal-hal ini pun tidak dapat dibandingkan dengan kerajaan Tuhan. Jadi, terkadang tidak bisa makan, tidak bisa memakai, tidak bisa tidur, walaupun begitu sulit. Dengan perasaan apakah ia bekerja memberitakan Injil? Ia bekerja dengan sangat senang dan sangat bahagia. Karena kerajaan surga yang ditujunya sedang menantinya. Tuhan berkata, kita anak-anak Tuhan bisa menjadi ahli waris yang mendapatkan kerajaan Tuhan. Jika begitu, siapakah kita yang akan menjadi ahli waris itu? Supaya mengenal siapakah kita ini, mari kita baca dahulu Matius pasal 13 ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Ayat 12 kita baca, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Yesus menggunakan banyak perumpamaan, sehingga orang-orang di bumi mudah memahami semua rahasia surga. Melalui hal itu, hari ini kita harus mengerti bahwa meskipun banyak gereja dibangun, dan seperti pasir di tepi laut pada zaman ini, orang-orang yang berada di mana dan orang-orang yang memiliki keimanan yang seperti apa yang akan menjadi ahli waris Tuhan. Ada tertulis, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita
bahwa kita adalah anak-anak Allah. Melalui Alkitab, kita harus menegaskan apakah kita adalah anak-anak Tuhan, atau mereka yang beribadah pada hari Minggu adalah anak-anak Tuhan, atau yang lain adalah anak-anak Tuhan. Mari kita baca Matius pasal 13 ayat 34. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam apa? Dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan satu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal tersembunyi sejak dunia dijadikan. Jadi, di antara banyak perumpamaan yang digunakan oleh Yesus, hari ini, melalui perumpamaan tentang keluarga Abraham yang muncul di Lukas pasal 16, kita akan menegaskan siapakah akan menjadi ahli waris dan anak-anak surgawi. Mari kita baca Lukas pasal 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Sekarang di sini seorang kaya mati dan Lazarus juga mati. Setelah itu ke pangkuan siapakah Lazarus dibawa? Ke pangkuan Abraham. Lalu orang kaya itu pergi kemana setelah ia mati? Ia jatuh ke alam maut, yaitu neraka. Orang kaya yang jatuh ke neraka memohon dengan sungguh-sungguh ketika dia melihat Lazarus berada di pangkuan Abraham. "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Seperti ini, dia meminta kepada Abraham. Di dalam dunia rohani, tidak ada yang disebut Bapa selain hanyalah Tuhan Bapa. Tetapi di dalam Lukas pasal 16 ayat 23, seorang kaya yang menderita sengsara di alam maut melihat Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Dalam situasi ini seharusnya ia berkata apa? Tuhan Bapa. Tetapi dia berkata apa? Bapa Abraham. Kalau begitu, melambangkan siapa sebenarnya Abraham yang muncul di dalam perumpamaan ini? Dia melambangkan Tuhan. Di dalam dunia rohani tidak ada Bapa kecuali Tuhan itu sendiri. Bapa adalah Tuhan. Dalam situasi ini harus dikatakan Tuhan Bapa, tetapi dikatakan Bapa Abraham. Mengapa Yesus mengaitkannya dengan Abraham? Ini sungguh hal yang sangat penting. Kebenaran penting mengenai siapakah bisa menjadi ahli waris kerajaan Tuhan dapat ditemukan dalam sejarah Alkitab. Ini terdapat di dalam keluarga Abraham. Melalui hal tersebut, mari kita mencari rahasianya. Akhirnya, ahli waris keluarga Abraham bisa menjadi siapa di dalam kerajaan Tuhan? Menjadi ahli waris di kerajaan Tuhan. Karena Abraham melambangkan Tuhan, kita melihat bahwa sejarah keluarga Abraham adalah sejarah keluarga Tuhan di kerajaan surga. Di dalam firman di Kejadian pasal 15, karena Abraham semakin tua, maka semakin banyak kekhawatirannya tentang ahli waris. Abraham sungguh cemas, karena dia belum mempunyai anak dari kandungannya sendiri, dan dia mempunyai seorang hamba bernama Eliezer, yang dibesarkan dalam keluarganya sejak kecil. Dia berpikir dalam hatinya untuk memilih hambanya itu sebagai ahli waris. Tetapi saat itu, ia masih belum yakin untuk memutuskannya. Tuhan menunjukkan siapakah yang harus menjadi ahli waris keluarga Abraham. Sebenarnya Tuhan memiliki banyak hal untuk dikerjakan. Dan Alkitab bukan buku yang mengandung isi sekedar mengenai Tuhan mengunjungi orang per orang dan berkata, "Orang inilah yang dijadikan ahli waris dan yang inilah anakmu." Rahasia kehendak Tuhan terkandung dalam sejarah kitab Kejadian.
melalui contoh keluarga Abraham, kita dapat menemukan siapakah sebenarnya yang akan menjadi ahli waris Tuhan dan siapakah anak-anak Tuhan. Maka kita tidak boleh melewatkan pelajaran dari peristiwa ini, bukan? Mari kita lihat Kejadian pasal 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan padaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Apakah arti tidak mempunyai anak? Abraham belum mempunyai anak sampai waktu itu. Walaupun dia sudah tua, dia tidak mempunyai anak, jadi dia berkata, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Abraham berbicara kepada Tuhan. Abraham meminta dengan maksud, aku mau menjadikan Eliezer sebagai ahli warisku. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan? Mari kita baca ayat 3. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Tuhan berkata kepada Abraham, Eliezer tidak akan menjadi ahli warismu. Terus ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, lalu memberi firman seperti ini, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Abraham sudah tua, tetapi ketika hendak menjadikan Eliezer, orang Damsyik itu, sebagai ahli waris dalam hatinya, Tuhan tidak mengizinkannya. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Ini adalah bagian yang sangat penting yang harus kita ingat. Tuhan menolak calon pertama demikian. Eliezer tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Seperti yang kita ketahui, di dalam keluarga Abraham, ada 3 calon ahli waris yang akan mewarisi warisan Abraham. Calon pertama adalah Eliezer, yang kedua adalah Ismail, dan yang ketiga adalah Ishak. Mengenai ketiga orang ini adalah kunci yang terpenting untuk membedakan anak-anak Tuhan dari semua manusia. Walaupun Eliezer hidup dalam keluarga Abraham, apa yang dikatakan Tuhan tentang dia? Tuhan berkata, dia tidak bisa menjadi ahli warismu. Mari kita lihat Kejadian pasal 16 ayat 15. Eliezer, calon pertama, gagal. Kedua, anak sulung sebagai calon kedua, dilahirkan di keluarga Abraham. Pasal 16 ayat 15. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Hagar, ibu dari Ismail, adalah hamba dari Sarah. Karena Sarah tidak bisa melahirkan anak, Abraham mempunyai anak laki-laki bernama Ismail melalui Hagar, hamba perempuan Sarah. Abraham sangat gembira oleh karena anak kandungnya dilahirkan. Abraham berpikir bahwa dia akan mewariskan semuanya kepada anak ini. Mari kita lihat apakah ketentuan Tuhan tentang hal ini. Kejadian pasal 17 ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Dia berpikir bahwa Ismail akan hidup terus tanpa masalah sesuatu apapun dan menerima semua warisannya ketika dia mati. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Roh Kudus? Mari kita lihat ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak. Kali ini juga Tuhan berfirman. Bukankah ini aneh?
Abraham meyakini jika anak kandungnya dilahirkan, Tuhan akan mengizinkan anak itu menjadi ahli warisnya, karena Tuhan telah berfirman, anak kandungmu akan menjadi ahli warismu. Tetapi walaupun anak kandung Abraham dilahirkan, itu juga berkata tidak. Hal ini sangat penting. Mengapa Tuhan berkata tidak? Tuhan sendiri telah berkata, anak kandung Abraham akan menjadi ahli warisnya. Tetapi dia berkata, Ismail yang adalah anak kandung Abraham tidak bisa menjadi ahli warisnya. Pasti ada alasan tertentu, bukan? Ketika kita menemukan alasan itu, kita bisa mengerti mengapa kita harus percaya kepada Tuhan Ibu pada zaman ini. Bapa Ismail adalah Abraham, tetapi siapakah ibunya? Dialah Hagar, seorang hamba. Karena ibunya adalah seorang hamba, bukan orang merdeka, dia juga ditolak oleh Tuhan. Ketika Tuhan berkata tidak, siapakah yang dikatakan akan melahirkan anak laki-laki? Sarah akan melahirkan anak laki-laki. Maka Abraham tertawa dalam hatinya. Tetapi hal ini tidak berarti dia tidak percaya firman Tuhan dan mencemooh. Oh Tuhan, aku hampir berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun. Hanya oleh karena keluargaku, apakah engkau khawatir begitu banyak? Oh Tuhan, hanya oleh karena aku, akankah engkau berusaha begitu banyak? Aku sudah tua, dan Sarah juga demikian. Aku cuma berharap Ismail hidup tanpa masalah di hadapanmu, dan mewarisi warisanku. Abraham berkata kepada Tuhan seperti itu, supaya tidak membuat Tuhan khawatir, karena besarnya pekerjaan Tuhan untuk memberi berkat dan kasih yang melimpah kepadanya. Ia tertawa dalam hatinya, bukan karena mencemooh. Tuhan tidak bisa menjadikan seperti yang diharapkan Abraham, karena masalah siapakah yang akan menjadi ahli waris dalam keluarga Abraham sangatlah penting, dan menentukan siapakah yang akan menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Oleh karena itu Tuhan berkata bahwa Ismail juga bukan ahli waris, walaupun Ismail adalah anak kandung Abraham. Lalu anak yang dilahirkan dari siapakah yang dapat menjadi ahli waris Abraham? Istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Syarat pertama harus anak kandung dari Abraham. Walaupun Ismail adalah anak kandung Abraham, Tuhan berkata tidak. Alasannya, ahli waris Abraham harus dilahirkan dari Sarah. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan dari Abraham dan Sarah lah akan menjadi apa? Ahli waris. Kitab Kejadian terkandung banyak kebenaran penting. Inilah bukan hanya sejarah keluarga seseorang. Kita lihat ayat 16 sekali lagi. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak. Melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Akhirnya, Tuhan memilih Ishak yang dilahirkan Sarah sebagai ahli waris. Mari kita lihat lagi adegan saat Ishak dijadikan ahli waris di ayat 21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Pada akhirnya bukan Eliezer, bukan juga Ismail yang menjadi ahli waris. Akhirnya, Tuhan mengizinkan Ishak yang dilahirkan Sarah sebagai ahli waris, serta berkata, anak yang tidak dilahirkan Sarah sama sekali tidak bisa menjadi ahli waris, walaupun anak itu anak kandung Abraham. Pada waktu itu di Israel, ada adat istiadat bahwa yang mewarisi warisan adalah anak yang sulung. Semua warisan keluarga diberikan kepada anak yang sulung. Pada zaman dahulu, Korea juga mementingkan anak sulung, bukan?
Sama seperti ini, Israel mempunyai adat mewariskan warisan kepada anak sulung dan pada zaman itu, adat tersebut sangat kuat. Siapakah anak sulung menurut keturunan Abraham? Ismail adalah anak sulung. Tetapi mengenai Ismail, Tuhan berfirman, tidak. Kalau begitu, mengapa Tuhan melakukan hal yang melanggar peraturan adat Israel itu? Anak kandung Abraham juga menjadi anak Abraham. Tetapi menurut kehendak Tuhan, melalui siapa? Tuhan mengakui anak yang dilahirkan Sarah sebagai anak yang sempurna. Mari kita cari tahu maksud dari penentuan ahli waris dalam keluarga Abraham di dalam Roma pasal 8. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh karena itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah siapa? Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah siapa? Kita juga adalah ahli waris siapa? Ahli waris Tuhan. Apabila kita mempelajari sejarah keluarga Abraham, Abraham adalah gambaran dari Tuhan. Dan akhirnya, ahli waris keluarga Abraham melambangkan ahli waris dari Tuhan. Untuk menjadi ahli waris dan anak-anak Tuhan, kita tidak boleh melupakan sejarah keluarga Abraham yang sangat penting ini. Melalui adegan ini, kita dapat melihat akhirnya siapakah yang sungguh diakui anak Tuhan. Bagaimanakah Eliezer? Bapa dan ibunya adalah hamba. Pada zaman perjanjian lama, jika orang tuanya adalah hamba, anak-anak juga akan mewarisi status hamba dan hidup sebagai hamba. Bapak Eliezer adalah hamba dan ibunya juga adalah hamba. Tuhan berkata, tidak. Tuhan berkata seharusnya dari anak kandung Abraham akan menjadi ahli warisnya. Ismail sebagai calon kedua, bapaknya seorang merdeka yaitu Abraham, tetapi ibunya adalah Hagar, seorang hamba. Kali ini juga Tuhan berkata tidak. Akhirnya, Ishak yang menjadi ahli waris. Apakah alasan yang paling mutlak sehingga Ishak dipilih menjadi ahli waris? Itulah ibunya. Dalam sudut pandang zaman yang sangat kuat adat pewarisan bagi anak sulung Abraham adalah Ismail. Tetapi, mengapa hak kesulungan yang harus diberikan kepada Ismail diserahkan kepada Ishak? Tuhan meletakkan arti yang penting di dalam peristiwa ini. Jika hak kesulungan tergantung pada garis keturunan bapa dengan mutlak, seharusnya Ismail menerima hak kesulungan itu. Ismail memenuhi syarat-syarat sebagai anak sulung, lebih tua daripada Ishak, sehat, dan kuat. Walaupun Ismail cukup layak untuk menerima hak kesulungan, Tuhan berkata tidak tentang Ismail. Tetapi siapakah yang akhirnya dipilih oleh Tuhan? Tuhan ingin anak-anaknya mengetahui kebenaran tentang Tuhan Ibu pada zaman ini. Oleh karena itu, walaupun banyak orang memenuhi semua syarat, jika tidak melalui Ibu, bagaimana? Tuhan berfirman, tidak. Hal ini bukan hanya sejarah pribadi yang terjadi di dalam keluarga Abraham, tetapi mengandung hal penting yang melaluinya Tuhan menentukan siapakah anak-anak Tuhan. Ketika banyak denominasi menuntut bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Dengan kata lain, Eliezer, yang bapa dan ibunya adalah hamba, melambangkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Zaman sekarang ini ada banyak orang seperti ini. Mereka tidak percaya baik kepada Tuhan Bapa maupun kepada Tuhan Ibu. Selanjutnya, Ismail melambangkan mereka yang mengenal Tuhan Bapa, tetapi tidak memiliki iman terhadap Tuhan Ibu. Sekarang ini, banyak gereja di dunia ini menuntut bahwa hanya ada Tuhan Bapa. Orang-orang demikian tergolong dalam jenis ini. Tetapi, Tuhan berkata bahwa orang jenis ini pun bukan ahli warisnya. Artinya, dia bukan anak Tuhan.
Saudara-saudari, seharusnya kita menghubungkan hal ini dengan firman Roma pasal 8 dan memahaminya. Namun, bagaimana dengan Ishak? Calon terakhir Ishak, bapaknya orang merdeka, dan ibunya juga sama. Orang merdeka berarti Tuhan. Ada keimanan kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Mereka adalah yang menerima Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, dan menjaga iman terhadap Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Mereka sama seperti siapa? Mereka sama seperti Ishak. Di dunia ini, walaupun ada banyak gereja, mereka semua berkata dengan satu suara, tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Bapa. Tetapi firman Alkitab tidak demikian. Menurut firman Alkitab, ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Ketika orang-orang membaca Alkitab dalam bahasa kita, apakah sebutan Tuhan hanya Tuhan dalam bentuk yang tunggal? Meskipun begitu gampangnya berpikir, kosakata yang dinamai sebagai Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama telah ditulis dengan bentuk jamak lebih dari 2.500 kali. Kata Elohim. Bahasa aslinya tertulis demikian. Kenapa tertulis demikian di dalam Alkitab bahasa asli? Alasannya, Tuhan ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Jika begitu, sama seperti siapakah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu? Sama seperti Ishak, tertulis di dalam Galatia pasal 4 ayat 28. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Ada banyak sebutan seperti anak-anak janji seperti Ishak, ahli waris anak-anak perempuan merdeka, keturunan perempuan yang tersisa. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Di sini, arti warisan itu bermaksud apa? Ya, bukankah warisan kerajaan surga? Terus kita baca ayat 31. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak siapa? Anak-anak perempuan merdeka. Kalau begitu dengan sebutan apakah seseorang harus memanggil perempuan yang melahirkannya? Ibu. Tentu saja ibu. Ajaran ini termasuk dalam kebenaran perjanjian baru. Tetapi banyak orang berkata, adakah ibu dalam Alkitab? Ada. Mari kita baca Galatia pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah siapa? Dan ialah ibu kita. Di Matius pasal 6 ayat 9, Tuhan disebut sebagai Bapa kita. Bapa kami yang di surga. Di sini, kata surgawi bermaksud ada di mana? Di surga, ibu kita yang di surga. Di Matius pasal 6 ayat 9 Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa Bapa kami yang diajarkan Yesus sudah mengandung perkataan, Bapa kami yang di surga. Di Galatia pasal 4 dinyatakan ibu surgawi kita. Itu sama dengan perkataan ibu kami yang di surga. Akhirnya, firman di dalam Alkitab, ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Tuhan mengucapkan hal ini dengan jelas. Mari kita pastikan hal ini melalui satu ayat lagi bagi mereka yang belum percaya. Kita baca Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menjadikan manusia berarti menciptakan manusia, bukan? Ketika menciptakan manusia, dia tidak berkata, baiklah aku menciptakan manusia, tetapi berkata, baiklah kita menciptakan manusia. Hal inilah bagian yang penting. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar siapa? Menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Lalu, siapakah yang telah diciptakan? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
Kemudian dia menciptakan laki-laki dengan gambarnya dan menciptakan perempuan dengan gambarnya. Saudara-saudari, bayangkanlah sebuah mesin fotokopi. Jika ada gambar laki-laki dan perempuan di salinan yang dikeluarkan dari mesin fotokopi itu, apakah saudara-saudari bisa mengetahui gambar asli ataukah tidak? Oh, pasti ada laki-laki dan perempuan di gambar yang asli. Tidakkah bisa kita mengetahui gambar asli tanpa melihatnya? Tentu saja bisa. Ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, laki-laki telah diciptakan. Tuhan menciptakan laki-laki menurut gambarnya. Kemudian Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, lalu perempuan diciptakan. Jika begitu, kita bisa memahami bagaimanakah gambar Tuhan, yaitu gambar yang asli, bukan? Kalau kita memanggil Tuhan dengan gambar laki-laki sebagai Tuhan Bapa, dengan sebutan apakah kita harus memanggil Tuhan yang bergambar perempuan? Tuhan Ibu. Orang-orang yang memiliki kepercayaan ini adalah anak-anak janji seperti Ishak. Orang-orang inilah anak-anak Tuhan yang dibuktikan oleh Roh. Karena anak-anak ini adalah ahli waris yang akan mewarisi kerajaan surga. Oleh karena itu, kita berbahagia. Meskipun kita pergi memberitakan Injil sampai ke Samaria dan sampai ke ujung bumi, kita mempunyai keberanian dan keyakinan karena Tuhan yang berkata, "Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, ialah Bapa dan Ibu kita." Kita adalah anak-anak seperti Ishak yang percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Kita adalah anak-anak kerajaan surga yang abadi dan anak-anak dari Tuhan. Jadi, kita tidak perlu menyaksikan keselamatan dan kerajaan Tuhan sedikit pun. Saya berharap kita semua tetap percaya dan maju sampai akhir. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati.